Bahwasanya tidak boleh hasad, kecuali dalam dua hal atau kepada dua orang, dua macam orang. Adapun hasad yang dimaksud kata Imam Nawawi dan juga para ulama yang lainnya, yang mana hasad artinya adalah tamanni zawalul nikmah, artinya berharap agar nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut hilang. Maka ini tidak dibolehkan. Tapi hasad yang dimaksud adalah dalam hadis ini adalah ghibtah. Ghibtah itu artinya kata para ulama adalah seorang menginginkan nikmat yang serupa yang Allah berikan kepada saudaranya atau dia minta lebih. Maka ini dibolehkan tanpa dia berharap nikmat itu hilang dari saudaranya tersebut. Yaitu yang pertama, seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu berupa Al-Quran, berupa syariat, berupa ilmu dalam agama ini, kemudian dia senantiasa beramal. Ya, beramal dengannya sepanjang malam dan siang. Dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, beramal kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Maka ini sebuah keutamaan. Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah faqihkan dia terhadap agama ini. Yaitu Allah pahamkan dia, Allah berikan kepada dia pemahaman terhadap agama ini. Dan pemahaman atau faqih yang disebut atau yang dimaksud bukan hanya sekedar ilmu, sekedar maklumat, tapi ilmu tentunya yang diiringi dengan amal. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin dia takut kepada Allah SWT. Bukan hanya sekedar pengetahuan tentang agama, baik itu tentang fikih misalnya atau tentang tafsir, hadis dan sebagainya. Karena banyak juga orang yang memiliki pengetahuan terhadap agama tapi tidak diamalkan. Justru ilmunya yang akan mendorong dia ke neraka. Na'udzubillah. Hakikat dari ilmu adalah takut kepada Allah SWT. Semakin dia membaca ayat hadis dan dia baca tafsirnya, maknanya, semakin dia takut kepada Allah SWT. Ini ilmu yang bermanfaat. Bagaimana setiap aktivitas kita mestinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, yaitu orang yang Allah berikan kepada dia kelapangan harta. Dalam hadis riwayat yang kedua dari Abdullah bin Umar, fatasaddaqa bihi. Dia bersedekah sepanjang malam dan siang. Ana al-lail wa ana an-nahar. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, fasallatahu ala halakatihi. Dia menghabiskan hartanya tersebut dalam kebenaran kepada yang berhak menerimanya. Dan tentunya sebaik-baik nafkah adalah nafkah yang wajib yang didahulukan, yaitu memberikan nafkah kepada orang tua, anak dan istri, kemudian saudara, kemudian baru karib kerabat dan yang lainnya.